Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Bu Yanti. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang diare, nah hari ini kita akan belajar tentang obat-obat diare atau anti diare. Kalau ingin melihat materi saya terus-menerus, jangan lupa buka link YouTube saya @sririanti. Kita mulai ya. Diare sangat berbahaya bila dibiarkan. Oleh karena itu, kita harus mencegah diare. Nah, ada beberapa obat yang dapat mencegah diare yang akan kita pelajari hari ini dalam anti diare. Sebelum kita mulai, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya, yaitu menjelaskan khasiat dan efek samping anti diare, menjelaskan cara pemakaian anti diare, dan menguraikan cara penggunaan anti diare. Kita mulai dengan pengertiannya dulu. Apa itu anti diare? Adalah obat yang digunakan untuk menanggulangi atau mengobati diare yang digolongkan dalam terapi simptomatis. Simptomatis itu berarti gejala ya. Nah, penggolongannya ada beberapa, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menekan gerakan peristaltik usus, di mana bila terjadi diare, peristaltik usus menjadi kejang sehingga feses keluar dengan sangat cepat dan ini menyebabkan feses menjadi cair. Berlangsung lebih dari 5 kali. Contoh obatnya adalah loperamid, ini obat generiknya, sedangkan nama patennya contohnya adalah Imodium. Cara minumnya, bila diare sudah berlangsung lebih dari 5 kali, maka diminum 2 tablet, lalu selanjutnya 1 tablet 3 kali sehari. Yang kedua adalah menciutkan selaput usus atau adstringen sehingga jumlah cairan yang ada di dalam usus tidak terus bertambah sehingga fesesnya nanti akan tidak selalu cair ya. Contohnya misalnya tanin yang terdapat dalam ekstrak daun jambu biji. Kalau di rumah sedang tidak ada obat, kita bisa memetik daun muda dari jambu biji, kemudian mengunyahnya atau dimakan ya. Kalau tidak ada ya kita beli aja di apotik. Diapet itu mengandung ekstrak daun jambu biji. Yang ketiga adalah anti diare yang bekerja dengan cara menyerap racun yang dihasilkan oleh bakteri atau adsorben. Ya, contohnya ada dua, kaolin dan karboadsorben. Untuk Attapulgit itu adalah nama dagang dari karboadsorben. Nah, contohnya yang sering digunakan adalah norit atau activated carboadsorben ya atau activated carbon eh, atau kita mengenalnya dengan charcoal. Dia akan menyerap permukaan racun dari bakteri sehingga menjadi netral dan tidak menyebabkan diare lagi. Diminumnya harus 5 tablet setiap kali diare, ya, jumlahnya harus banyak. Sedangkan patennya yang mengandung activated Attapulgit contohnya adalah Diatap. Sebenarnya banyak ya, bisa kalian cari di ISO atau MIMS atau bisa searching di Google obat-obat anti diare yang mengandung activated Attapulgit. Ya, saya memberikan contoh satu aja Diatap ya. Kalau Diatap diminumnya setiap kali diare 2 tablet. Selanjutnya, yang keempat adalah melindungi selaput lendir usus seperti pektin, seringkali dikombinasikan dengan kaolin atau attapulgit. Jadi, efeknya akan lebih maksimal. Contohnya misalnya kopektat, ini kandungannya adalah kombinasi antara kaolin yang sifatnya menyerap racun dari bakteri dan pektin yang melindungi selaput lendir usus karena biasanya ketika terjadi diare usus mengalami iritasi atau luka yang menyebabkan diare. Nah, ketika dia mengonsumsi pektin, maka selaput lendir usus akan dilindungi oleh pektin tersebut yang sifatnya seperti gel. Contoh lain adalah entrostop anak ya. Kalau entrostop tablet berbeda dengan isi dari entrostop anak. Kalau entrostop anak isinya adalah pektin. Setelah kita mengetahui penggolongan anti diare, maka karena dia sifatnya adalah
simptomatis atau hanya menghilangkan gejala, sedangkan diare itu penyebabnya seperti kalian sudah pelajari minggu lalu, banyak sekali penyebabnya. Di antaranya adalah bakteri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan efek maksimal, maka anti diare ini selalu dikombinasikan. Nah, yang pertama kali adalah terapi kausal. Apa itu terapi kausal? Adalah terapi dengan menggunakan obat-obat yang dapat menghilangkan penyebabnya. Contohnya obat golongan kemoterapi. Pada diare ini biasanya yang digunakan ada antibiotika, ada metronidazol, dan ada sulfonamida. Saya berikan contoh beberapa nama paten dalam bentuk sirup ya. Contohnya di sini Nifural. Nifural ini adalah golongan metronidazol. Kemudian Amoxan ini golongan amoxicillin atau antibiotika ya. Kemudian Bioticol ini tiamfenicol juga golongan antibiotika. Dan Sanprima ini mengandung sulfonamida, di mana kandungannya adalah kombinasi antara trimetoprim dan sulfamethoxazole. Ini harus diminum teratur dan dihabiskan karena fungsinya adalah mematikan penyebab diare. Sedangkan kombinasi yang kedua adalah terapi simptomatis. Biasanya gejala ikutan pada diare adalah mules ya. Mules pada saat diare akibat gangguan gerakan peristaltik. Dan ini sangat mengganggu sehingga harus kadang-kadang dokter meresepkan dengan menambahkan obat-obat antispasmodika atau anti kejang, contohnya atropin sulfat, papaverin HCl, dan ekstrak peladon. Ini salah satu contoh papaverin HCl ya, dalam bentuk tablet. Kalau atropin sulfat biasanya dalam bentuk injeksi, sedangkan ini adalah kombinasinya spesminal. Isinya ada metampiron sebagai anti analgesiknya karena biasanya sakit, nyeri, sakit kepala ya. Kemudian papaverin dan beladon ekstrak sebagai antispasmodikanya. Kombinasi berikutnya adalah terapi substitusi. Apa itu terapi substitusi? Terapi yang digunakan untuk menggantikan semua bahan yang biasanya diproduksi oleh tubuh. Pada saat diare yang terjadi adalah dehidrasi, di mana tubuh mengalami kekurangan cairan elektrolit sehingga harus diatasi dengan pemberian terapi substitusi cairan elektrolit, misalnya oralit atau larutan infus. Gejala dehidrasi misalnya mulut kering, kemudian haus, anuria atau tidak pipis sama sekali, kemudian kehilangan berat badan, dan kulit mengalami turgor atau kehilangan elastisitas. Mungkin kamu pernah lihat kalau ada nenek-nenek kulitnya tuh kalau ditarik udah nggak bisa balik lagi ya. Nah, dalam keadaan dehidrasi itu seperti itu kondisinya. Ini contoh oralit, generik, bentuknya serbuk, jadi diminumnya dilarutkan dalam segelas air dan harus diminum setiap kali diare. Ini pedialit bila ada pasien yang tidak suka melarutkan. Nah, ini bisa memilih sediaan yang sudah jadi tinggal langsung minum, contohnya pedialit. Bila kedua ini tidak ada di rumah, kita bisa menggunakan garam dan gula. Garamnya setengah sendok teh, gulanya 1 sendok makan, lalu dilarutkan dalam segelas air. Sama dengan pedialit dan oralit ya, diminumnya setiap kali diare 1 gelas. Kemudian bila dalam kondisi yang sangat parah dehidrasinya, maka bila dibawa ke rumah sakit akan diberikan cairan atau larutan infus. Contohnya di sini larutan ringer laktat dan larutan NaCl 0,9% dalam bentuk infus ya. Jadi dimasukkan lewat pembuluh darah secara intravena. Sedangkan kombinasi yang terakhir yaitu zinc atau mineral zinc. Kenapa ini ditambahkan? Biasanya pada anak-anak yang mengalami diare, tubuh akan kehilangan mineral zinc yang sebenarnya tugasnya dia adalah melapisi dinding usus seperti cairan elektrolit. Nah, ketika diare, zinc ini akan keluar bersama feses sehingga tubuh akan kekurangan mineral zinc. Dengan penambahan atau terapi substitusi zinc ke dalam tubuh, maka tujuannya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imunnya, kemudian membatasi bacterial growth, jadi bakterinya itu ditahan pertumbuhannya dan mempengaruhi penyerapan intestinal, ya sehingga diarenya berhenti atau
fesesnya menjadi setengah padat. Salah satu contohnya adalah zinc kit. Kalian bisa cari apa saja yang sama isinya dengan zinc kit, yaitu zinc, bisa zinc care gitu ya. Ini salah satu contohnya aja, dan cara minumnya adalah karena sirupnya itu 10 mg zinc dalam tiap 5 mili, maka diminum 1 hari 3 kali, 1 sendok teh untuk anak-anak di bawah 8 tahun. Selesai. Anti diare yang sudah saya jelaskan hari ini, sambungan dari diare minggu lalu, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Teruslah bersemangat meskipun belajar dari rumah. Bila ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di grup ya. Kita diskusi sama-sama. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube saya, Sri Rianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.